Dia buang Tritunggalnya itu ke tong sampah, menurut saya dia diselamatkan. Dia buang Tritunggalnya itu ke tong sampah, menurut saya dia diselamatkan. Gak usah masuk Kristen, di Kristen aja banyak penipu. Buang Tritunggalnya itu ke tong sampah, menurut saya dia Kristen aja banyak penipu. Tritunggalnya itu ke tong sampah. Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Namanya Edis. Anak ini adalah penyesak terbesar saat ini. Tunggalnya itu ke tong sampah. Anak ini adalah penyesak terbesar saat ini. Kalian gak usah masuk Kristen. Tunggalnya itu ke tong Anak sampah. ini adalah penyesak terbesar saat ini. Tunggalnya itu ke tong sampah, menurut saya dia diselamatkan. Saat ini. Namanya Edis. Anak ini adalah penyesak terbesar saat ini. Betul-betul bidas terbesar saat ini. Ada seorang anak muda yang akhir-akhir ini sering saya bahas dia. Karena memang dia adalah serigala berbulu domba. He is not a Christian. Dia bukan Kristen. Dia hanya berKTP Kristen, menggunakan, membonceng menjadi benalu di dalam kekristenan. Padahal ajaran-ajarannya bukan ajaran Kristen sama sekali. Pekerjaannya adalah menghujat Islam, dan karena dia menghujat Islam setiap hari, maka banyak orang Kristen senang, karena banyak orang Kristen sakit hati dengan Muslim yang sering demo mereka, tutup gereja mereka, persekusi mereka. Mereka sakit hati, lalu kalau ada orang menghujat Islam, mereka senang. Nggak peduli anak ini ngajarnya apa, nggak peduli dia melecehkan Tuhan atau apa, mereka tidak peduli. Yang penting dia mengajar Islam. Namanya Edis. Anak ini adalah penyesak terbesar saat ini. Betul-betul bidat terbesar saat ini. Beberapa waktu lalu, saudara, ajaran-ajaran yang lain saya sudah bahas, tapi ini yang terbaru. Dia bilang begini, Tritunggal itu tidak penting. Dui natur Kristus itu tidak penting. Dui natur Kristus saudara tahu ya, Yesus itu Allah sejati dan manusia sejati. Hypostatik ini tidak penting. Bahkan dia bilang, you buang ke tong sampah pun tidak apa-apa. Karena yang paling penting adalah kamu hidup menyerupai Yesus, meneladani Yesus, kamu bisa diselamatkan. Saudara-saudara, itu bukan Injil, itu ajaran kebinasaan. Itu adalah the gospel. Itu adalah Injil neraka. The gospel from hell. Itu Injil neraka. Why? Kalau you pikir you bisa selamat, Tuhan tidak penting, Allah itu tidak penting, di natur Kristus tidak penting, you berakhir di neraka. Why? Natal itu persis di natur Kaihologos Sars Egeneto. Kenapa firman itu menjadi manusia? Persis karena dengan cara itu dia bisa menjadi juru selamat. Kalau dia tidak jadi manusia, dia tidak bisa jadi juru selamat. Jadi bagaimana ceritanya di natur Kristus itu bisa dibuang ke tong sampah dan kamu tetap selamat? Bagaimana ceritanya Allah Tritunggal bisa dibuang ke tong sampah dan kamu bisa selamat? Saudara, yang punya keselamatan itu siapa? Allah Tritunggal. Yang kerjakan keselamatan itu siapa? Allah Tritunggal. Kan Bapa mengutus anak disertai dengan Roh Kudus. Jadi yang kerjakan keselamatan siapa? Allah Tritunggal. Yang menggenapkan keselamatan pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali itu siapa? Allah Tritunggal. Sekarang pertanyaan lagi, yang punya surga siapa? Allah Tritunggal. Jadi yang punya surga kamu bisa buang ke tong sampah, tapi kamu bisa selamat. Itu ajaran waras atau ajaran tidak waras? Banyak orang sekarang otaknya nggak jalan. Bahkan mereka masih mencoba membagus-baguskan itu lagi. Katanya begini, Tuhan yang baik tidak mungkin menyusahkan umatnya. Karena apa? Karena Edis menyebut Injil yang tadi dengan sebutan Injil sederhana. Sebutannya bagus, Injil sederhana katanya. Nah, hari ini kan kita sudah susah kan, banjir sana sini, kemudian tagihan makin menumpuk, hidup aja sudah susah, ngapain yang rumit-rumit. Jadi kita percaya yang gampang-gampang aja, yang sederhana-sederhana aja. Dia kasih sebutan yang bagus, lalu orang-orang ini yang otaknya itu 11-12 dengan Edis ini, mereka percaya bulat-bulat, bahkan mereka mencoba membela itu. Ya, karena Tuhan itu baik, maka Injilnya pun harus sederhana, sesederhana seperti yang Edis ajarkan. Saudara, yang Edis ajarkan itu tidak sederhana. Karena kalau Edis benar, you bisa selamat dengan cara meneladani Yesus. Sekarang saya tanya kamu, coba kamu jawab dengan jujur, angkat tangan. Dan hari ini saya berhenti jadi pendeta. Betul-betul sekarang saya berhenti jadi pendeta. Siapa di antara kamu yang bisa hidup meneladani Yesus, persis hidup seperti Yesus? Coba angkat tangan. Angkat tangan. Kalau ada di antara kamu mengatakan, saya sejak lahir sampai sekarang tidak pernah bikin dosa, selalu taat kepada Tuhan, selalu menuruti kehendak Tuhan, tidak pernah menyimpang ke kiri dan ke kanan, pikiran saya lurus, motivasi saya lurus, hati saya bersih, tidak ada satupun yang saya lakukan yang berdosa di mata Tuhan. Kalau ada orang ngomong begitu, dan itulah Yesus, bukan Yesus tidak pernah berdosa, bukan? Kan Ibrani mengatakan, dia dicobai dalam segala hal, tapi dia tidak berdosa. Jadi standarnya adalah you tidak pernah berdosa. Sekarang saya tanya, siapa di antara kamu yang tidak pernah berdosa?
Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, teman-teman sekalian, kembali lagi bersama Ustadz Daman Al-Mantiki. Tepuk tangan. Oke, teman-teman sekalian. Nah, pada pagi yang berbahagia ini, kita akan mereaksi satu video yang Edis membahas Al-Quran dan itu dipamerkan di channel ini, Pil Pahit, channel pemfitnah Islam. Jika Allah punya anak, kamu mau sembah nggak? Nah, itu teridentifikasi ada di Az-Zumar ayat 4. Simak sampai habis. Kalau Anda tidak mau tahu menau terhadap Al-Quran, maka selamanya Anda akan tersesatkan. Mari kita reaksi video ini dan kita jawab-jawab dan kita tampol balik tentunya, teman-teman. Tepuk tangan. Oke, kita dengarkan fitnahnya lalu kita jawabkan. Let's go. Jadi kamu berkata kalau Tuhan punya anak, kamu tidak mau menyembahnya ya? Oke, Apakah itu? isinya katakanlah, hai Muhammad, jika benar Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, akulah orang pertama yang menyembah itu. Tapi Oke, kenyataannya oke, Tuhan sebentar. Tenang. Tadi saya tanya sama kamu, Risha. Kalau Tuhan punya anak, ini kalau nih. Apakah kamu akan menyembahnya? Kamu bilang, tidak. Walaupun dia punya anak, saya tidak akan menyembahnya. Tapi di dalam surat Az-Zukhruf ayat 8, katakanlah wahai Muhammad, jika Tuhan yang Maha Pemurah punya anak, maka akulah Muhammad orang yang akan menyembah anak tersebut. Berarti kalau Allah punya anak, kalau Tuhan punya anak, maka kamu harus menyembah anak tersebut seperti Muhammad menyembahnya. Setuju? tidak setuju. Karena di sini tertulis, jika benar ya, akulah yang menyembah. Berarti itu tidak Ini ada. berat ini teman-teman, ini berat. Risa, coba dengerin. Jika benar Tuhan pencipta alam, Tuhan yang Maha Pemurah punya anak, maka kamu akan menyembahnya nggak sesuai ayat Quran ini? Bang, Coba tidak kamu baca dulu. Coba kamu baca dulu. Aduh, kurang bagaimana. Coba Risa, coba kamu baca pelan-pelan biar kami dengar. Katakanlah, hai Muhammad, jika benar Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, maka akulah yang menyembah. Ibaratkan sebagai ini contoh kecilnya Bang ya. Ibaratkan jika memang itu terjadi, maka akulah yang pertama kali. Oke, Ya udah. berarti kalau benar Tuhan Pemurah punya anak, Muhammad akan menyembahnya nggak? Iya, tapi kenyataannya tidak. Makanya Nabi Muhammad Jangan dulu ke situ. Saya bilang kan jika. Aduh. Jika kalau benar punya anak, maka Muhammad akan menyembah anak tersebut. Setuju? Nah, maka kamu sebagai seorang muslimah, pengikut Muhammad, kalau betul Tuhan yang Maha Pemurah punya anak, kamu juga akan ikut-ikutan Muhammad menyembah anak tersebut. Setuju? ya, setuju. Nah, Tapi kenyataannya tidak. gitu dong. Baik. Sekarang buka surat Az-Zumar ayat keempat. Coba. Sekarang abang saya sudah jawab pertanyaan abang tadi. Sekarang saya mau bertanya sama abang. Sebentar, saya buktikan dulu. Oh, nggak bisa. Ini nggak bisa ditanya, Kak. Nggak bisa. Kalau ditanya soal Kristen, Tritunggal aja disampaikan sama dia, Kak. Nggak bisa dia kalau udah soal Kristen. Misalnya Tuhan di dalam Al-Quran punya anak. Saya akan tunjukkan. Buka sebentar. Buka surat Az-Zumar. Penonton tenang, bentar lagi kita jawab secara tuntas, aman. Di channel Bang Daman kalian akan dapat edukasi seputar Al-Quran yang difitnahkan Edis dan kalian pasti akan tahu jawabannya dan kalian akan bertepuk tangan karena keindahan bahasa Al-Quran. Sudah jelas-jelas ayatnya berbunyi, jika saya Di sini mempunyai saya anak, maka merokok. sayalah yang akan menyembah anak Oke, itu. saya akan tunjukkan bahwa Allah punya anak dalam Al-Quran. Buka surat Az-Zumar ayat keempat. Bacakan kepada saya. Duh kakak. Mau aja terjebak translate ya kakak. Nah, oke. Kalau sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu dia akan memilih apa yang dikehendakinya di antara ciptaan-ciptaan yang telah diciptaannya. Oke. Kalau Allah ingin memilih anak, apa yang akan dia lakukan? Dia akan memilih apa yang dikehendakinya. Oke, dia akan memilih. Saya akan tunjukkan bahwa Allah telah memilih untuk mengambil anak. Saya akan tunjukkan. Saya tanya sama kamu. Siapa yang telah memilih Maryam di dalam Al-Quran? Ya pasti Allah Berarti dong. anak Maryam dong, bukan anak Tuhan. Sebentar, makanya. Siapa yang memilih Maryam menurut Al-Quran? Allah atau Udin? Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa dia memilih Maryam? Untuk melahirkan anak. Untuk menunjuk, untuk memilih karena Maryam itu Iya, Allah. untuk apa dia dipilih? Dalam rangka apa Allah memilih Maryam? A, untuk melahirkan anak. B, sebentar.
dalam rangka apa Allah memilih Maryam? A. Untuk melahirkan anak yang dipilih oleh Allah. B. Untuk jualan bakso. Yang mana? Menurut Al-Quran. Melahirkan Nabi Isa. Oke. Jago banget si tai kucing ini teman-teman. Jagonya tau nggak apa? Dia buat jawaban biner yang dia mau. Ibaratnya gini. Apa warna laptop itu? A. Putih. B. Mesin cuci. Biar kita terfokus jawab apa yang dia mau. Jago anak ini. Jago. Untuk melahirkan Isa. Setuju? Setuju. Isa itu anak dari siapa? Anak yang datang dari siapa? A. Dari Allah. B. Dari Udin. Coba. Lagi dia buat kayak gitu. Hah? Biar terfokus jawaban biner. Kalian tahu jawaban biner. Kalau enggak ini maka ini. Terus cara mengelabui binernya ini dia buat biner yang salah. Yang pasti otak akan terjebak, nggak mungkin yang ini gitu. Misalnya saya bilang, apa binatang yang kau lihat? A. Kucing. B. Tembok. Kan saya fokusnya ke binatang. Sehingga otak itu, oh nggak mungkin tembok. Orang dia nanya binatang. Jago emang ya. Licik banget kaum Kristus ini ya. Licik banget kaum Kristus ini ya. Dari siapa? Dari siapa? Yang dilahirkan Maryam. Iya, dari siapa datangnya anak tersebut? Dari Maryam. Ya Allah. Maryam yang bikin. Allah yang bikin. Sebentar. Apakah Maryam yang membuat Isa ada di perutnya? Siapa yang bikin? Allah. Yang bikin? Nah, yang iya semuanya. Kalau abang berkata gini bang ya, kalau misalkan ya, kok Berat ini saudara. lebih Risa, apa Nabi Adam Risa, lagi bang? mohon maaf nih Risa. Mohon maaf Risa. Kalau saya menyebabkan kamu hamil, maka saya disebut apa oleh anak tersebut? A. Bapak. B. Paman. C. Tetangga. Jago dia ya. Jago dia ya. Dia selalu ngasih pilihan biner yang kita akan terjebak sama jawaban ya. Ini dinamakan dengan retorika guys. Bang, sekarang kayak gini. Rica, tenang. Rica. Jika saya menjadi penyebab adanya anak di dalam rahimmu, maka saya disebut A. Paman dari anak tersebut. B. Bapak dari anak tersebut. C. Tetangga dari anak tersebut. Tolong dijawab. Jadi kalian gini. Cara menjawab hal-hal yang kayak gini ya. Tanya ke dia. Kenapa binernya itu doang? Kenapa A dan B? Gitu. Hah? Kenapa saya mau jawab C apa urusan? Kalau saya mau jawab D apa urusan? Kenapa saya harus ikut binernya kamu? Kan gitu. Jago dia bikin jawaban biner yang kita terjebak. Apakah sayur yang ada di dalam kresek tersebut? A. Kangkung. B. Mesin cuci. Nah, karena tadi di doktrinal dijebak, diafirmasi otak kita dengan kata sayur, sehingga otak kita nggak akan berpikir kepada arah mesin cuci. Kita akan pasti berpikir ke arah sayur, ke arah kangkung. Jago dia bikin biner nih. A, B atau C? Bang, aku nggak ngerti loh bang bahasa statement yang abang buat. Sulit ini. Gini. Siapa yang menyebabkan Maria mengandung? Tidak A. Allah. B. Udin. Sebentar. Siapa Langsung yang jawab aja. Allah jawab. A. Allah. B. Udin. Allah jawab. Allah. Oke. Menitipkan roh itu. Oke. Berarti Allah yang menyebabkan Maria mengandung. Berarti Allah yang menyebabkan Maria hamil. Iya. Mengatakan Sulit. Iya, sulit banget jawab iya doang. Risa, tenang. Risa, Mbak, mengatakan Maryam hamil disebabkan oleh Kita teman-teman jangan keoten muter-muter. Kalau iya, kalau enggak. Karena apa? Percayalah Al-Quran nggak ngomong seperti apa yang dia katakan. Bentar lagi kita buktikan ya. Kalau tanya dari Allah, iya. Apa yang jadi masalah? Oh, abang sudah ada hadis yang menunjukkan bahwa Allah itu laki-laki. sebentar. Siapa yang menyebabkan Maryam hamil? Allah, Maryam tidak hamil disebabkan siapa-siapa. Berarti Maryam hamil sendiri. Bukan Allah yang membuat Maryam hamil. Kita menitipkan hadis yang Baik, kita lihat. Oke, buka Quran surat Maryam ayat yang ke-17. Buka dek. Jangan. Ntar lagi kita jawab tuntas teman-teman. Aman itu. Kita hancurin pola pikirnya. Aman tuh. Dia berusaha mengasingkan diri dari manusia dan menjadi untuk beribadah kepada Allah. 18.
Dia siapa? Dia Maryam ya? Jika engkau takut kepada Allah, maka janganlah mendatangiku. 19. Apa ini? Mau dibawa kemana Mas Edi? Jibril AS berkata, aku bukanlah manusia, namun aku adalah orang utusanmu. Dia mengutusku menyampaikan anugerah kepadamu, anak laki-laki yang baik dan suci. Oke, Berarti yang datang 20-nya. Jibril, Oke, 20-nya. Bagaimana mungkin aku punya anak? Betul. Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki padahal tidak pernah seorang laki-laki pun menyentuhku. Aku bukan seorang pelacur. Baik, betul. Jadi Maryam bingung. Bagaimana mungkin saya punya anak? Sedangkan tidak pernah seorang lelaki pun menyentuh saya. Dan saya bukan seorang pezina, bukan seorang pelacur. Ayat 21-nya. Ayo adik, mampus, Maedis. Makanya belajar, Dek. Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu sangat mudah bagiku agar kami menjadikan sebagian tanda kebesaranku bagi manusia rahmat. Oke, Dan kami, berarti siapa yang menyebabkan Maryam mengandung? itu kan satu suatu kebesaran Tuhan. Iya, berarti siapa yang membuatnya? Allah, langsung Yang aja. membuat, dia tidak ada dibuat apa-apa. Sulit ini. Rizka, hal itu adalah mudah bagi Tuhanmu. Siapa Tuhannya Maryam? Ya Tanda Allah. kebesaran Tuhan. Iya, berarti yang membuat Maryam mengandung untuk menjadi tanda kebesarannya siapa? Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik. Ya udah tanya Binir aja, tanya Binir, Adam. Oke, Bang Edis. Ya. Siapa bapaknya Adam? A. Tuhan. Baik. Kan bisa gitu ya. Karena Adam ya sama juga. Kalau memang standarisasi Edis bahwa kalau nggak punya bapak berarti bapaknya Tuhan. Lah Adam nggak punya bapak, nggak punya ibu. Nah berarti siapa bapaknya Tuhan? Ya sang bapaknya si Edis. Ya yang ada di Alkitab. Atau enggak? Siapa ibunya? Roh Kudus, kata Luga tuh, kata Luga Tambunan. Roh Kudus itu istrinya Tuhan. Surat Az-Zumar ayat yang keempat tadi. Jika Allah ingin mengambil anak, maka dia akan memilih. Setuju? Nah sekarang Allah memilih Maryam. Untuk apa dia memilih Maryam? Masa untuk jualan bakso? Tidak. Tetapi untuk melahirkan anak yang telah dipilih dan ditetapkan oleh Allah. Setuju? Ayat Az-Zumar ini bukan berarti hanya untuk Coba Maryam. baca dulu. Baca lagi Az-Zumarnya. Baca. Az-Zumar keempat. Baca. Hendak mengambil anak, tentu dia akan memilih apa yang dihendakinya antara cita-cita yang dipilihnya. Abang tahu nggak, ayat ini bisa tertuju untuk orang yang kehilangan anaknya, untuk orang tua yang kehilangan. Adik dia mana? Adik bikin malu dek. Ayat itu nggak ngomong itu adik. Astagfirullah adik. Yuk kita jelaskan aja ya teman-teman. Memang Kristen ini si Edis ini suka kali Tuhannya itu menghamili anak orang. Ya kan? Yang bikin Maria hamil siapa? Ya pasti Tuhan, sang bapak. Nah berarti sang bapak apa? Hah? Cabul sama Maryam. Emang otak mereka ngadi-ngadi. Oke kita bahas ya. Kul in kana lirrahman walad fa ana awwalul abidin. Nabi Muhammad mengatakan, Jibril bilang kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, katakanlah, apabila bisa terbukti Allah Ta'ala itu punya anak, katakan kepada mereka, kamu orang yang pertama akan menyembahnya. Maksudnya bagaimana? Oke, kita bahas ya. Ini hal yang paling saya suka, yaitu menunjukkan ketololan penghujat Islam. Tunjukin tololnya mereka suka. Pull in. Di sini ada kata in. Nah, mari kita perhatikan apa itu in. In itu penggunaannya buat apa, Bang Daman? Nih, penggunaan kata in dalam kitab Mu'jamul I'rab. Penggunaan kata in itu di atas 4 pembagian. Salah satunya, dia in ini merupakan huruf syarat. Ya, huruf syarat yang jazam yang dibinakan di atas sukun. Apa itu huruf syarat? Di mana huruf syarat itu harus memiliki fi'lu syarti, wasani jawabu syarti. Harus berlaku 2 baru berlaku kejadian. Harus ada fi'il syarat, yang kedua harus ada jawab syarat. Apa itu? Itu dinamakan dengan keterikatan kalimat. Bagaimana maksudnya? Oke, diperhatikan teman-teman. Apa itu kalimat syarat? Yaitu kalimat yang tidak akan berlaku kejadiannya bila tak ada 2 aspek. Apa itu 2 aspek? Yaitu fi'il syarat dan jawab syarat.
Mari kita masuk dalam contoh bahasa Indonesia. Jikalau aku makan, aku akan kenyang. Di mana maksud daripada perkataan ini wajib berlaku kalimat yang ini dan kalimat yang ini. Kalau dia bilang, aku telah kenyang, berarti dia telah makan. Aku telah makan, berarti dia telah kenyang. Dan kalimat ini tidak akan kejadian kalau dua-duanya tidak berlaku. Tidak akan kejadian maksud daripada hal tersebut. Mana contoh? Kalau aku ngomong kepada teman-teman, jika aku makan, apakah itu kalimat sempurna? Tetap bukan kalimat sempurna. Atau aku bilang, aku akan kenyang. Apa yang membuatmu kenyang? Ini bukan kalimat yang sempurna. Kenapa? Inilah yang dinamakan dengan kalimat sempurna karena dua aspek, ataupun dinamakan dengan kalimat yang saling berikat atau kalimat syarat dalam bahasa Arab. Nah, masuk kepada ayat yang tadi. Ayat yang tadi, setelah kita membahas itu adalah kalimat syarat, mana tadi? Katakanlah Muhammad, jika adalah bagi Allah itu anak, maka dirimulah ataupun akulah orang yang pertama akan menyembah. Artinya, di sini ayat ini nggak akan terjadi. Nggak akan terjadi Allah itu punya anak. Karena apa? Jikalau terbukti Allah punya anak, maka Nabi Muhammad lah adalah orang yang pertama akan menyembah. Berarti kejadian penyembahan Nabi Muhammad terhadap anaknya Tuhan terjadi jika apa? Terjadi jika terbukti Tuhan itu punya anak. Karena ini kalimat syarat seperti saya bilang tadi. Apabila matahari keluar, teranglah dunia. Teranglah dunia berarti matahari keluar. Matahari keluar, maka teranglah dunia. Ini adalah kalimat yang saling mengikat. Berarti baru berlaku penyembahan Nabi Muhammad terhadap anak Tuhan jika terbukti Tuhan punya anak. Makanya saya bilang jangan ragu kalau ditanya sama Edis. Benar nggak? Nabi Muhammad kalau Tuhan punya anak, dia akan nyembah anak Tuhan. Benar. Kalau. Karena itu kalimat syarat. Jangan ragu untuk menjawab, teman-teman. Selanjutnya Edis membahas Az-Zumar ayat 4. Apa itu? Seandainya Allah hendak mengambil makhluknya sebagai anak, pasti akan memilih yang dia kehendaki dari apa yang dia ciptakan. Maka keseakan-akanan ayat ini memunculkan paham jikalau Allah menghendaki. Artinya Allah punya potensi punya anak. Lalu kenapa kita menolak kekristenan? Kalau memang seandainya Tuhan mau punya anak, ya pasti dia akan memilih dari apa-apa yang dia kehendaki. Gimana nih teman-teman? Nah, mari kita jawabkan. Pertama, perhatikan pada ayat ini. Di sini ada kata-kata lau. Nah, apa itu lau? Kita buka lau. Lau itu adalah kalimat yang dinamakan dengan kalimat tamani. Mana dia ini? Ini lau ya. Lau. Apa maksud lau tersebut? Kita buka. Lau itu adalah huruf tamani. Nih, nampak gak? Huruf tamani. Bimakna laita. Apa itu huruf tamani? Huruf tamani adalah keinginan atau harapan akan sesuatu yang sulit atau mustahil terjadi. Sering diungkapkan dengan kata-kata laita. Artinya apa? Jikalau diimbuhkan dalam bahasa Arab menggunakan kata lau, artinya ini kepada sesuatu yang gak akan pernah terjadi. Sehingga memberi paham bahwa ayat ini Allah menceritakan sesuatu yang gak terjadi. Apa? Perencanaan Allah untuk punya anak. Akan tetapi ini kalimat yang bersifat filosofis di mana Allah menyadarkan otak manusia jikalau mereka memfitnah Allah punya anak. Yang saya bilang adik tadi, adik, ini bang kan ayat berlaku kepada orang-orang yang gak punya anak bang. Apa urusan adik? Ini Allah menyadarkan tuh gini. Allah bilang ya, jikalau Allah merencanakan akan mengambil anak, pasti dia akan memilih yang dia kehendaki. Artinya, sekarang yang mengklaim Isa anaknya Tuhan siapa? Nasrani. Yang mengklaim Uzair anaknya Tuhan siapa? Yahudi. Allah mau bilang, kok aku harus ikut klaimnya kalian? Kalau memang aku mau punya anak, pasti aku akan memilih suka-suka aku. Mau kupilih si Udin? Mau kupilih si Wahyu? Mau kupilih Mulyono? Siapapun bisa kupilih. Kenapa ketika kalian mengklaim Isa anak Allah, kalian bilang bahwa kalau Tuhan mau punya anak pasti kalau Tuhan mau punya anak ya pasti dia memilih Isa. Kenapa harus ikut pilihan kalian? Nah, ini ayat pertama dibuka dengan lau, artinya sesuatu yang enggak terjadi dan dan tidak mungkin terjadi. Itu dalam pengertian bahasa Arab. Jadi Allah bilang ini enggak kejadian. Tapi Allah mau bilang ini penyadaran terhadap otak.
Kalian mengklaim Isa anak Tuhan, kalian mengklaim Uzair anak Tuhan. Kok aku harus ikut isi otak kalian? Maka kalau aku mau, siapapun bisa aku pilih anak. Allah mau bilang, benar. Kalau aku maha kuasa, kuasaku tidak terbatas. Ku ciptakan anak, bisa. Tapi kalau mau ku ciptakan anak, kenapa harus ikut otak kalian? Kata Allah. Otak kalian yang mengklaim Isa anak Tuhan. Aku harus ikut ke situ. Ngapain? Otak kalian mengklaim Uzair anak Tuhan. Apakah aku harus mengikuti ke situ? Nah, itu maksud daripada ayat tersebut. Artinya Allah bilang, kalau kalian mengklaim aku punya anak, pasti aku akan memilih yang aku suka-suka. Bukan di atas maunya udel kalian. Itu yang Allah mau wartakan ya. Berarti kalimat yang pertama tadi udah paham bahwa itu kalimat syarat. Jikalau terbukti Tuhan punya anak, Nabi Muhammad akan menyembah. Kalau ditanya sama Edis, apakah Muhammad akan menyembah kalau Tuhan punya anak? Iya. Benar. Kalau terbukti, maka buktikan dulu. Maka tadi dua ayat yang udah kita bahas menunjukkan ketololan daripada Edis. Menunjukkan tidak ada pembuktian bahwa Tuhan punya anak. Karena ini adalah logika cacat. Karena apa? Tuhan itu sebab yang tak disebabkan. Tuhan itu penyedia segala sebab. Ketika makhluk memikirkan segala penentuan yang ada di muka bumi ini, kalian bisa punya anak. Kenapa anak kalian si ini bukan si itu? Berarti Allah Ta'ala adalah penentunya. Maka penentu tidak berhajat dan tidak butuh kepada yang ditentukan. Kalau dia butuh anak, Tuhan akan menanyakan apa alasan dirinya punya anak. Itu pertama. Dan siapa yang menentukan dirinya harus punya anak. Akhirnya Tuhan bertuhan lagi. Makanya cuma di dalam Islam, ajaran mengajarkan kita memfungsikan otak. Kenapa manusia mencari Tuhan? Karena manusia membutuhkan jawaban di balik segala penentuan dan segala sebab yang udah terjadi. Dan itu nggak akan pernah bisa terjawab tanpa ada sebab yang tak disebabkan. Maka syarat sebab yang tak disebabkan, dia tidak boleh terjadi sebab. Maka dia adalah zat yang menentukan segala ketentuan, maka dia tidak boleh ditentukan. Maka si Edis dan orang-orang Kristen lainnya yang meyakini Tuhan punya anak, ya udah, dia mau banget bahwa Tuhan itu cabul menghamili orang, seperti yang dia bawa Maria. Dia bawa Maria. Aduh, bentar pulpen saya. Dia bawa Maria nih. Oke, Maria dan Tuhan, ya, Maria istri Tuhan bukan? Bukan istri Tuhan ya kan? Berarti Maria dan Tuhan beda ya? Oke, yang bikin hamil Tuhan siapa? Yang bikin hamil Maria siapa? Tuhan. Oke. Sekarang yang dikandung Maria siapa? Anaknya Maria sebagai kemanusiaannya. Dan siapa yang dikandung? Tuhan. Ini aja dari diksi Tuhan dikandung udah ketawa gitu. Oke. Sekarang gini. Tadi kita, ini paradoks otaknya ya, rusak otaknya. Maria manusia biasa. Bukan istrinya Tuhan. Oke. Tuhan yang bikin Maria hamil. Memberikan paham bahwa Tuhan bukanlah Maria. Maria bukanlah Tuhan. Berarti antara Tuhan dan Maria berbeda. Dan Maria bukanlah Tuhan itu sendiri. Yang dikandung Maria, Tuhan. Maka Tuhan ada di dalam perutnya Maria. Berarti Maria dan Tuhan berbeda. Dalam kemanusiaannya sama. Apa kemanusiaannya? Bahwa anaknya Maria adalah benar-benar merupakan darah dagingnya Maria. Namun daripada keilahian, di mana keilahian ini bukanlah sejenis dengan Maria. Maria manusia biasa, ilah adalah penguasa. Karena perbedaan ini, saat Yesus dikandung, pertama, Yesus itu berada di dalam rahim Maria, include seluruh anggota tubuh. Oke, dan Yesus juga ketika lahir harus melewati lubang vagina. Maka Tuhan mana yang cabul? Bukan kemanusiaannya. Anak mana yang cabul? Salah pertanyaan saya. Karena ini nggak ada anak yang keluar dari rahim ibunya itu cabul, nggak ada. Tapi kalau Tuhan bukanlah Maria dan sejenis dengan Maria, berarti adalah segala sesuatu di luar Maria. Maka kenapa kita menghukumi cabul misalnya Daman? Udah, Daman ini menyetubuhi seseorang wanita. Ya karena saya bukan wanita tersebut. Bukan bagian dari dagingnya dan apapun. Saya keluar dari rahim tersebut. Berarti yang cabul siapa? Saya. Karena saya bukanlah merupakan darah daging dia sendiri. Sama juga dalam ketuhanan. Berarti ada pikir sendiri guys. Ya, inilah paradoks otak.
Paradoks otaknya, pencipta melahirkan makhluk, yaitu Maria. Tujuan makhluk melahirkan pencipta. Ini ancur otak kita. Nggak bisa connect otak kita. Rusak parah. Ancur-ancuran. Ancur gitu. Pencipta menciptakan makhluk untuk melahirkan pencipta. Yang anehnya masih bisa diimani. Alhamdulillah ya teman-teman, udah paham ya di balik penjelasan tersebut. Bahwa apa yang difitnahkan oleh Edis di luar apa yang dia pahami, dan nyatanya muslim kita ini terjebak oleh fitnahan Edis karena tidak mau tahu terhadap Al-Quran. Inilah yang terjadi ya. Jadi kalian tolonglah belajar tentang Al-Quran, jangan terlalu suka sama Bible sehingga kalian melupakan apa maksud dan segala pemberitahuan daripada Al-Quran hingga kalian mampu untuk disesatkan. Akhirnya antara cipta-cipta yang dipilihnya, abang tahu nggak ayat ini bisa tertuju untuk orang yang kehilangan anaknya, untuk orang tua yang kehilangan anaknya, itu loh. Karena Coba baca yang baik. Coba, jika Allah ingin mengambil anak, maka dia akan memilih sendiri. Setuju nggak? Dia akan pilih anak bagi dia. Kalau dia mau ngambil anak, dia akan pilih anak bagi dia. Setuju? Iya, itu ayat yang mau bilang bahwa kalau Allah mau punya anak bisa diangkat siapapun jadi anak. Edis, Pak Bom, Daman, Bang Juma. Ngapain harus ikut keinginan orang Bani Israel bahwa Isa anak Tuhan? Ngapain harus ikut keinginan rapat konsili? Nah, ini nggak connect. Maksud ayat itu yang ingin diberitahukan. Isa bukan anak, adalah melainkan utusan. Nabi Isa. Baik, sekarang saya tanya. Dari mana? Oke. Dari mana Isa bisa masuk ke dalam rahimnya Maryam? Dari Allah atau dari Udin? Dari Allah dan kebesaran Allah. Apa Oke. yang bisa dari Berarti Isa anak daripada Allah. Setuju? Berarti dia seakan mau bilang bahwa wah, Tuhannya cabul. Kenapa menghamili Maria? Wah, Edis mulutnya. Aduh, hancur, rusak kita. Siapa yang menghamili Maria? Sama saya kayak tanya. Siapa yang menghamili Nisa? Ini kan pertanyaan yang keras terhadap perlakuan cabul. Nah, dia nanya siapa yang menghamili Maria? Dia nggak percaya kuasa Tuhan dengan jentikan dengan kun fayakun. Lahirlah Adam tanpa ibu, tanpa rahim, tanpa apapun. Tidak dituhankan. Lalu ketika dinobatkan dari masa konsili ya bahwa ini adalah anak Tuhan, dituhankan. Makanya Allah bilang, bukan karena konsili aku harus punya anak, pasti aku kalau mau punya anak, pasti di luar apa yang kalian pilihkan. Siapapun boleh kupilih menjadi anak. bahwa kita tidak pernah Sulit saudara-saudara. Risha, Isa anak yang datang daripada Allah atau Isa anak yang datang daripada Udin? Sekarang saya tanya. Di dalam surat Maryam ayat yang ke-17 itu dikatakan innama ana rasulu li ahaba laki gulaman zakian. Sesungguhnya saya ini utusan Rasul dari Tuhanmu untuk memberi kamu seorang anak laki-laki yang suci. Anak laki-laki yang benar. Anak laki-laki yang suci itu datang dari siapa? jelas dia mengatakan saya utusan. Dari Allah. Bukan anak Tuhan. Iya. Itu Datang dari Allah dengan dilahirkan oleh Allah berbeda. Kalau ditanya sama Edis, itu Isa didatangkan oleh Allah. Benar, jawabannya benar. Tapi apakah Isa itu dilahirkan oleh Allah? Bukan. bukan Isa yang berkata, itu Jibril yang berkata. Ketika Ruhana, coba baca dari ayat 16-nya coba. Maryam 16 coba baca. Isa tidak pernah mengatakan bahwa dia anak Tuhan. Coba baca surat Maryam ayat 16, baca dulu. Setelah Nabi Muhammad kisah Maryam dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Oke, ayat 17-nya. Lalu kami mengutus ruh kami, betul? Enggak, ayat 17 dia Coba ayat 16-nya baca mengasingkan diri. sampai selesai dulu. Ayat 16-nya baca sampai selesai. Ceritakan Nabi Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Sudah ayat 16 itu. 17. Surat Maryam, dia beruzlah mengasingkan diri dari manusia dan menyendiri untuk beribadah kepada Allah. 17-nya. Ayat 17. Oke, 18-nya. Padahal kalau kita mau bantah teman-teman ya, ada hal yang paling enak untuk kita bantah, yaitu menggunakan ayat ini guys. Oke Bang Edis. Bang Edis ini kan membawa, mau putar otak kami bahwa Tuhan punya anak. Bagaimana dengan perkataan ini Bang?
Maka lillahi ayatakhiza mi walad subhanah iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci dia, apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu. Nah, ini Bang Edis mengatakan bahwa anak yang ada di Maria bukan dia milih oleh Allah. Akan tetapi ya terserah Allah mau bikin Adam tanpa ibu bapak, mau bikin Isa itu cuma punya ibu dan tidak punya bapak. Karena hakikatnya teman-teman, kenapa Nabi Isa dilahirkan tanpa bapak itu alasannya gini. Alasannya karena orang Yahudi itu terlalu membanggakan garis keturunan. Ya. Lalu Allah buatkan satu manusia mulia tanpa membawa darah keturunan. Apa? Karena keturunan dipandang daripada garis bapak, maka dinafikan bapaknya untuk membuktikan kepada mereka bahwa kemuliaan seseorang tidak ditentukan karena garis bangsanya. Karena hukum Musa dihancurkan, hukum Musa diselewengkan. Gara-gara apa? Mereka mendengar para rabinya. Rabinya yang kebangsawanan Yahudi, ini ngomong A pasti diimani, ngomong B pasti diimani. Apapun fitnahan yang keluar dari mulut mereka semuanya diimani. Allah wujudkan kelahiran Nabi Isa tanpa bapak, tanpa membawa garis keturunan apapun, akan tetapi isi daripada mulutnya adalah semua berisikan kebenaran. Itu doang sih sebenarnya. Maka untuk kita yang awam, bawa itu aja. Bawa Al-Maryam ayat 35. Bawa Al-Maryam 35. Ini gimana Bang Edis? Ini Tuhan sendiri yang bilang dia gak mau punya anak. Maka akan runtuh segala argumentasi Edis gitu. Maryam terperanjat dan takut sebab melihat jelmaan Ibril. Dia berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah yang maha pemurah daripadamu. Jika kamu seorang bertakwa kepada Allah, maka jauhkanlah diriku karena aku sudah memohon perlindungan kepada Allah. Oke. Berarti ada seseorang yang datang kepada Maryam, betul? Oke, apa kata orang tersebut yang datang kepada Maryam tersebut? Apa omongan dia? Dia akan menitipkan roh janin ke dalam rahim Maryam. Oke, baiklah. Walaupun itu katamu sendiri, tapi dalam Al-Quran berkata begini, sesungguhnya saya ini adalah salah satu kebesaran kami. ya, sesungguhnya saya ini adalah utusan Allah kepadamu untuk memberi kamu seorang anak laki-laki yang suci. Betul? Berarti kesimpulannya Nabi Isa anak malaikat Dis. Kalau ikut cara pikiranmu Dis. Salah satu bentuk Oke, kebesaran anak kami. laki-laki yang suci itu datangnya dari Udin atau dari Allah? Dari Maryam dan Allah yang memberi anak itu. Oke, Pintar datangnya dia dari bikin siapa? biner. Datangnya dari Allah. Datangnya yang dari datang Allah. oleh Maryam. Berarti Guys, tadi saya bilang, apa sayur yang ada di dalam kantong tersebut? A. Kangkung. B. Kamera. Nah, karena terjebak dengan kata sayur sehingga kita akan menjawab kangkung. Jago dia bikin biner ya. Isa adalah anak yang dari Allah. Setuju? Anak dari Maryam. Sulit ini, sulit. Kenapa takut? Tinggal jawab, Isa anak dari Allah. Benar. Isa ini dilahirkan oleh Maryam. Benar. Apakah Isa ini anak Tuhan? Ya bukan. Kenapa bukan anak Tuhan? Ya memang saya aja anak dari Tuhan. Kenapa? Karena yang menakdirkan saya lahir Tuhan. Selesai jawabannya. Maryam itu hanya tempat untuk melahirkan sosok Isa. Isa itu gini loh. Isa gini. Apakah Maryam berhubungan badan? Sebentar. Jadi jangan terjebak gini. Anak Tuhan dengan anak dari Tuhan ini dua hal yang berbeda, teman-teman. Jadi jangan ragu untuk menjawabnya. Kalau ditanya anak Tuhan salah. Kalau ditanya anak dari Tuhan benar. Apakah Maryam berhubungan badan dengan laki-laki? Tidak. Tidak. Oke, berarti anak laki-laki itu datangnya dari Allah, betul? Betul. Nah, berarti Isa itu anak yang dari Allah. Setuju? Kita semua dari Allah, Bang. Isa dulu. Jangan kita semua. Ini Isa, dengar. Isa adalah seorang anak yang datang dari Allah dimasukkan ke dalam rahim Maryam. Setuju? Dari Maryam. Anak Isa adalah anak dari Maryam. Berarti Maryam kawin. Tidak. Anak Isa kawin. Sulit ini berat. Risha, saya cuma mau bilang sama kamu begini, Risha. Saya harus mengembalikan kamu ke dalam surat Az-Zukhruf. Yesus mengatakan bahwa dia anak Tuhan. Dia mengklaim diri dia adalah anak Tuhan. Saya mau tengok apa. Itu loh, Al-Quranmu tadi sudah bilang, Risha, bahwasannya Isa itu adalah anak yang daripada Allah. Anak dari Allah disebut Isa bin Allah. Isa anak Allah. Gimana sih?
mengklaim Isa adalah anak saya. Tapi Risha, Isa bin Allah guys. Isa bin Allah. Risha, saya tanya sama kamu. Betul tidak Risha? Betul tidak kamu adalah anak dari bapakmu? Betul atau tidak? Betul. Berarti Risha, taruhlah nama bapakmu misalnya Usman. Anggap nama bapakmu Usman. Berarti Risha binti Usman. Dia secara tidak langsung dia mau bilang bahwa Tuhannya itu punya sperma guys. Karena gini, penentuan DNA ataupun penentuan itu kan yang diuji ininya ya. DNA itu yang dihasilkan daripada sperma kan. Nah gini, penyebutan kata bin apabila terbukti spermanya dari mana kan gitu. Misalnya saya bin bapak saya, ya karena saya dari sperma bapak saya. Maka ujung-ujungnya dalam pemahaman kekristenan sesuai keinginan Edis, ya udah. Kalau dia mau menyematkan Yesus bin Tuhan, ya berarti Yesus lahir dari sperma Tuhan. Berarti Tuhan berhubungan badan sama Maria, atau tidak mau berhubungan badan lah, langsung ngasih maninya doang ke rahim gitu. Usman, setuju? Oke, Isa adalah anak yang datang dari Allah, dititipkan atau ditiupkan ke dalam rahimnya Maryam. Itu tadi yang kamu katakan, setuju? Oke, berarti Isa adalah anak yang daripada Allah, setuju? Setujulah, anak daripada Allah, bukan anak Allah. Anak daripada Allah dengan anak Allah, ini dua konotasi yang berbeda. Misalnya saya kasih contoh, kucing dari Edis dengan kucing Edis. Beda di mana? Jauh banget. Anak yang dititip. Ya, dari siapa dia? Datangnya dari siapa? Dari Allah atau dari Udin? Bang, kita semua lagi hidup dari Allah, Bang. Jangan semua dulu, Isa dulu. Jangan semuanya, Isa dulu. Isa datangnya dari siapa? Dari Allah dititip. Oke. Dari Allah. Oke. Isa datangnya dari Allah. Kalau kamu dikatakan Risha datangnya dari Usman, berarti Risha anak daripada Usman. Berarti Risha binti Usman. Berarti Isa bin siapa? Bin bapak saya. Isa. Isa tidak ada bin. Sulit ini saudara-saudara, sulit. Oke lah, Isa. Lucu ya. Kan tadi saya udah kasih perumpamaan. Kucing Edis dengan kucing dari Edis ini merupakan hal yang berbeda ya. Inilah ketololan apologet Kristen ya. Mencerna bahasa aja mereka nggak ngerti. Cuman yang paling tolol saya bilang adalah muslim-muslim awam yang masih mau meladeni nih. Aduh. Bisa kalau. Saya nggak mau memaksakan. Gini, saya cuma mau bilang sama kamu begini. Risha. Bang. Di agama mungkin seperti ini ya. Saya tanya, di ayat mana bahwa Yesus pernah mengklaim bahwa dia anak Tuhan? Injil ayat berapa? Baik. Kamu ingin berkata di mana Yesus berkata bahwasanya dia adalah anak Tuhan. Baik. Jadi ada sebuah Berkata diskusi Tuhan, yang sangat bukan anak penting. Tuhan. Ini saya sebut sebagai siapa Yesus, kata Yesus. Baik. Sekarang berdasarkan Dah capek aku guys, capek. Intinya kesimpulannya Tuhan menciptakan makhluk Tuhan menciptakan makhluk untuk melahirkan Tuhan, atau si pencipta menciptakan ciptaan untuk melahirkan penciptaan, cur. Ujung-ujungnya kalau ketemu Yesus sama emaknya yang salim. Nggak ada hormatnya dong kalau Yesus salim emaknya. Kenapa? Tuhan. Berarti emaknya, Tuhanku, salam dia. Baru pulang main kelereng ya gitu. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Kita kembali di lain waktu untuk mereaksi segala penghujat. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Namanya Edis membonceng menjadi benalu di dalam kekristenan, padahal ajaran-ajarannya bukan ajaran Kristen sama sekali. Pekerjaannya adalah menghujat Islam, dan karena dia menghujat Islam setiap hari, maka banyak orang Kristen senang, karena banyak orang Kristen sakit hati dengan Muslim yang sering demo mereka, tutup gereja mereka, persekusi mereka. Lalu saudara, ajaran-ajaran yang lain saya sudah bahas, tapi ini yang terbaru. Dia bilang begini, Tritunggal itu tidak penting. Dui natur Kristus itu tidak penting. Dui natur Kristus saudara tahu ya, Yesus itu Allah sejati dan manusia sejati. Hypostatik ini tidak penting. Bahkan dia bilang, you buang ke tong sampah pun tidak apa-apa, karena yang paling penting adalah kamu hidup menyerupai Yesus. Dia buang Tritunggalnya itu ke tong sampah. Menurut saya dia diselamatkan. Menurut saya dia diselamatkan. Gak usah masuk Kristen, di Kristen aja banyak penipu. Tritunggalnya itu ke tong sampah. Menurut saya dia Kristen aja banyak penipu. Tritunggalnya itu ke tong sampah. Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Namanya Edis.
penyesat terbesar saat ini. Tunggalnya itu ketong. Anak ini adalah penyesat terbesar saat ini. Kalian gak usah masuk Kristen. Tunggalnya itu ketong Anak ini adalah penyesat terbesar saat ini. Tunggalnya itu ketong sampah. Menurut saya dia bisa Saat ini.